Selamat pagi, bertemu lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Dan pada saat ini kita akan membaca terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ke 9. Keadaan pada saat Yeremia menuaikan tugas pelayanan berada pada situasi pemerintahan Israel selatan Yehuda yang bobrok setelah pemerintahan Raja Yosia dan sebelum pemerintahan Raja Zedekia. Diperkirakan pada masa pemerintahan Salum, Yoahaz, Yoyakim dan Konya Yoyakim. Masa itu terjadi ketidakadilan, penindasan, pemerasan, serta kekerasan. Saat itulah Tuhan berfirman pada Yeremia agar menyampaikan firman-Nya kepada raja dan segenap penghuni istana, juga kepada masyarakat secara nasional agar hidup mereka melakukan keadilan dan kebenaran, mendengar dan memerintahkan firman Tuhan. Hal mendengarkan firman Tuhan adalah keharusan bagi setiap umat Tuhan, bukan hanya seorang nabi seperti Yeremia juga, namun juga bagi seorang raja ataupun pemangku jabatan dalam struktur pemerintahan, demikian hanya dengan masyarakat ataupun warga kerajaan atau warga negara. Nah, sebab Tuhan menyampaikan kehendaknya melalui firman-Nya dan firman-Nya adalah keadilan dan kebenaran hidup. Yeremia dialah memberitakan atau menyampaikan atau melakukan sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan itu. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, boleh kita baca. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa tugas yang diterima Yeremia dari firman Tuhan itu tidaklah pekerjaan yang mudah dilakukan. Nah, sebab dia akan berhadapan dengan penguasa. Nah, namun Yeremia ini tidak gentar, dia tetap melakukan sebab dia tahu lebih berkuasa daripada apapun itu. Tugas itu berat sebab konsekuensi yang harus diperoleh bisa saja hukuman dari raja, namun Yeremia ini tidak mundur sebab Tuhan akan menyatakan hukum yang adil dan benar. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman itu harus sampaikan untuk kebaikan, walaupun keadaannya itu tidak baik dari dikasih Tuhan. Nah, kepada siapa firman Tuhan itu ditunjukkan? Dalam hal ini Tuhan meminta Yeremia untuk menyampaikannya kepada raja dan seluruh yang ada di bangsa itu. Nah, sebab mereka adalah penanggung jawab atas arah dan keadilan kehidupan kerajaan. Nah, sama halnya dalam negara kita, ketika lembaga pengambil kebijakan membuat kebijakan-kebijakan dan hukum yang tidak adil dan jauh dari kata benar, tentulah bangsa ini akan mengalami namanya kemerosotan, bahkan kehancuran. Sebab di mana ada pemerintahan yang tidak adil, maka di sana akan ada ketimpangan sosial yang tajam, dan di mana ada ketimpangan sosial yang semakin tajam, maka di sana akan tercipta namanya kemiskinan, kemelaratan, dan tentunya akan memicu maraknya kekerasan yang berakibatkan kehancuran. Nah, renungan pagi hari ini bertema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan dari kata mispa yang berarti proses atau hasil penghakiman, sedangkan kebenaran dari kata tesdekah, maaf kalau misalnya salah sebut, yang berarti tingkah laku yang benar dan sesuai dengan relasi yang ada. Nah, keadilan dan kebenaran itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab tidak ada keadilan tanpa kebenaran dan tidak ada kebenaran tanpa keadilan, saudara yang dikasih Tuhan.
firman Tuhan ini menyatakan kepada kerajaan Yehuda atau tidak melakukan hukuman bagi orang yang tidak bersalah, sebaliknya harus membelanya. Firman ini sekaligus mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran wilayah kerajaan harus dijaga, kekudusannya harus dijaga. Jangan sampai dikotori oleh pertumpahan darah, apalagi darah orang yang tidak bersalah sesuai dengan kasih Tuhan. Nah, keadilan Tuhan memiliki reward atau and punishment, dan dalam nats ini disampaikan bahwa siapa yang melakukan firman Allah akan diberkati, namun siapa yang tidak mengindahkan firman Allah akan dikutuk. Nah, firman Tuhan adalah keadilan dan kebenaran, sebab Tuhan akan memberkati kerajaan Yehuda jika kerajaan itu melakukan namanya keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, ayat terakhir perikop ini dinyatakan bahwa melakukan keadilan dan kebenaran adalah melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak melakukan disebut telah melakukan perjanjian dengan Tuhan, dan sama halnya telah menyembah dan beribadah dengan Allah lain. Sebab setiap umat kerajaan Tuhan adalah pelaku firman Tuhan, dan yang tidak melakukan firman Tuhan berada di luar dari kerajaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan atau gereja, jadilah yang terdepan dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, sebab umat Tuhan dan gerejalah yang pertama mendengarkan firman yang adil dan benar itu. Nah, sampaikanlah keadilan dan kebenaran untuk dihidupi setiap pemerintahan dan bangsa. Sebab Tuhan mencintai dan berkenan akan keadilan dan kebenaran. Maka setiap bangsa yang hidup dalam keadilan dan kebenaran akan dapat berkat dan kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.